Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, ya sobat teknis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Serambi Teknis. Mungkin beberapa waktu ya Serambi Teknis sempat break habis Ramadan nih sampai sekarang baru kita mulai lagi. Insya Allah kita akan tampilkan nanti insya Allah dengan program-program yang menarik dan tema-tema yang menarik pula. Nah nanti Bapak Ibu, Sobat Teknis bisa nanti WA ke admin usulan-usulan pembahasan yang ingin dibahas. Hingga insya Allah itu bisa menjadi tambahan bagi kami untuk pembahasan tema-tema selanjutnya. Nah, untuk siang hari ini kita akan membahas tema dengan topik merubah handicap site menjadi lebih profitable. Nah, kemarin di tampilan Facebook bahwa katanya mencari tanah itu seperti mencari jodoh kan gitu. Jadi gampang-gampang sulit katanya. Nah, alhamdulillah siang ini telah hadir Kang Iqbal Bisnansa. Assalamualaikum Kang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Febri. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, siang ini kita bahas tentang tema merubah handicap site menjadi lebih profitable. Nah, ini Kang, jadi kemarin kan sering kali orang ngomong kalau cari lahan itu seperti cari rumah, cocok-cocokan katanya. Nah, bagaimana sih sebetulnya seseorang tuh, seorang developer tentunya ya, ketika untuk mengelola lahan, tentunya kan dia dalam mengelola lahan itu pengennya profit. Makanya ini temanya kita kasih nama profitable kan itu. Harapannya ini sudah langsung ketika ngolah lahan tadi itu harapannya pasti profit. Tidak impas. Nah, kalau impas kan kayak gotong royong kan gitu. Jadi developernya ternyata nggak untung gitu, impas. Jadi hanya bisa nutup biaya produksi atau bahkan malah boncos, ternyata rugi karena ternyata lahannya itu pengelolanya jadi mahal atau bahkan mungkin tidak bisa dikelola gitu loh. Nah, tentunya siang ini kita akan bahas ini Kang Iqbal. Nah, oleh pembesar waktu, semoga Kang Iqbal bisa presentasi terkait dengan apa sih poin-poin dalam merubah handicap set menjadi set yang profitable. Monggo Kang Iqbal. Iya. Terima kasih atas waktunya, Mas Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ini mengulas tentang handicap ya di lahan, karena kan harapannya lahan yang kita miliki itu bisa kita optimalkan dan mendatangkan profit, begitu ya, Mas Febri ya. Betul. Nah, ini pentingnya identifikasi, ya, apakah di situ lahan itu layak untuk dilanjutkan, ataukah kemudian kalau ada handicap itu masih memungkinkan gitu untuk dioptimalkan potensinya. Nah, ini tepat pada tema siang hari ini ya, bagaimana kemudian merubah handicap site menjadi lebih profitable. Jadi kalau kita berbicara tentang handicap supaya sama persepsinya bahwasanya handicap ini kan sebuah tantangan pada lahan, sebuah bisa jadi rintangan ya, atau bisa jadi juga kekurangan. Tapi kadang ibarat mata uang, di balik kekurangan ada kelebihan. Nah, ini coba kemudian sebenarnya kalau kita punya handicap sudah terlanjur punya. Nah, ini bagaimana? Lahan kita
punya beberapa handicap ya. Apakah kemudian nggak jadi dijual ataukah masih bisa dioptimalkan untuk menjadi lebih profitable. Nah, insya Allah di ini ya Serambi Degrees siang hari ini nih, kita akan diskusi bareng ya, saling sharing lah. Nanti boleh dari teman-teman developer sekalian yang ada atau rekan-rekan arsitek yang juga hadir di Serambi Degrees, boleh juga untuk berbagi insight-nya. Di sini kita saling berbagi lah motivasinya. Tidak merasa lebih tahu ya, atau kemudian paling ngerti lah. Ya. Enggak, ini kita di sini berbagi ya, Serambi Degrees ini. Oke, yang pertama ketika kita membahas tentang handicap site, ya, kita lakukan kategorisasi dulu pada konteksnya masing-masing. Pertama kaitannya sama aksesibilitas. Nah, ini kaitannya sama akses. Bisa jadi handicapnya site itu dari aksesnya. Atau kemudian juga dari segi topografinya. Topografi site-nya maupun tipologi tanahnya sendiri. Gitu. Nah, ini bisa jadi kemudian di situ menjadi handicap tersendiri. Atau kemudian jangan-jangan handicapnya itu vista. Nah, vista ini apa? Vista ini pemandangan ya, view yang jadi daya tariknya. Supaya keren saya pakai istilah vista. Dan orientasinya, bagaimana kemudian orientasi lahan terhadap arah matahari. Nah, ini juga bisa jadi handicap tersendiri. Berikutnya nanti kita juga akan mengulas tentang bagaimana handicap pada konteks land use-nya, tata guna lahannya. Ini bagaimana juga permitnya, perizinannya, ya, itu nanti sedikit akan kita ulas di land use. Ada juga dari aspek utilitas, baik itu berkenaan tentang jaringan listrik, jaringan air, kemudian juga pematusan, kemana air hujan nanti dialirkan. Ini kalau bicara tentang utilitas ini ya, kalau biasanya yang lihat lahan, cari lahan itu setelah lihat lahannya, kalau saya secara pribadi mesti lihat sekitar dulu. Ini nanti pematusannya ada enggak? Karena ini kaitannya sama bagaimana kita memperlakukan site, ya. Bagaimana kita memperlakukan buangan air dari site itu nanti mau dialirkan kemana? Nah, ini biasanya kalau saya secara pribadi keliling dulu nih sekitar saya. Utilitas sekitar gimana? Kemudian kondisi lingkungan sekitar. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi lingkungan sekitar, itu berkaitan tentang sebenarnya bagaimana ya respon kita secara sosial, salah satunya terhadap lingkungan sekitar. Misal kalau sekitarnya mohon maaf ya, lingkungannya mungkin hunian yang relatif low ya, atau kemudian masyarakat kampung yang padat, yang tidak terlalu secara sesnya ya, nggak terlalu ini. Terus kemudian kita hendak membuat yang level middle atau level high. Nah, ini kemudian juga perlu diperhatikan. Kondisi lingkungan sekitar ini tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana konsep desain kita. Kalau misal kita tetap menembak nih kalangan middle, gitu, bagaimana kemudian penyesuaian desainnya agar nggak terjadi seolah-olah kita menciptakan kesenjangan baru, gitu. Kesenjangan antara desain yang ada di set kita dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi begini ya, pada penjelasan aksesibilitas apa ya, pada konteks akses, handicapnya apa sih? Contoh-contohnya, pertama medan akses itu sendiri ke set yang relatif sulit, mungkin jalannya terjal, bebatuan, ataukah kemudian masih belum ada aspal atau belum di hot mix. Mungkin itu bisa jadi poin handicap. Karena kita nanti bagaimana kita menawarkan value dari set kita. Yang kedua adalah
jarak akses ke site. Ini juga jadi handicap kalau jarak aksesnya relatif jauh. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Udah nyari coba mengumpulkan data lahan, ya ternyata dapatnya yang menarik dari segi ini ya. Kalau kita sudah lakukan studi kelayakan, ternyata yang layak itu agak jauh gitu. Ini gimana? Gitu. Nah ini handicap, salah satu contoh handicap. Relatif jauhnya dari mana? Relatif jauh dari pusat aktivitas dan ruang vital. Ya. Kalau site-nya itu relatif jauh dari pusat aktivitas sehari-hari, kantor, ataukah kemudian pasar, ya, termasuk ruang-ruang vital, puskesmas atau kesehatan. Nah, ini jadi handicap tersendiri. Ini salah satu contoh. Kalau pada konteks aksesibilitas. Bagaimana kalau itu dari segi topografi dan tipologinya? Topografi ya bisa kemudian lahan kontur itu sendiri. Nah ini tergantung kembali juga bagaimana kita melihat. Ya, melihat set itu. Kalau itu lahan berkontur dan itu berdampak pada biaya pengolahan lahan yang lebih ekstra pada segi konstruksinya, tentu ini satu handicap tersendiri. Apakah kemudian kita akan lanjut, ataukah tetap kita mencoba untuk mencari potensi di balik kontur itu? Apa yang bisa dioptimalkan? Yang kedua, contohnya tipologinya, ya, tipologi tanahnya. Ini tanah yang bagaimana? Apakah tanah rawa, tanah tambak? Ini kan juga satu handicap tersendiri, gitu. Kalau tanah rawa itu dari pemilihan strukturnya nanti. Kalau tanah tambak, ya biasanya kalau kita tambak itu kan dari jalan itu kan dalam ya, bisa 1 sampai 2 meter, berarti kan ada biaya ekstra gitu. Pada pengolahan lahannya dengan apa? Ngefill ya, difill, lahannya itu difill, nguruk, nah, bahasanya. Ini kan handicap. Itu dari segi topografi dan tipologinya. Nah, bagaimana kalau dari sisi vista dan orientasi? Bentuk lahan yang memungkinkan unit lebih dominan menghadap ke arah matahari barat. Nah, ini contoh kalau kita dihadapkan pada handicapnya pada konteks vista dan orientasi. Ternyata kalau sudah disusun nih kita dapat lahan nih. Ternyata ketika ditata sedemikian rupa yang optimal bisa dapat jumlah unit yang banyak. Rumahnya ini ngadep barat semua. Nah, ini gimana? Apakah kita tinggal? Ataukah kita mencoba memberikan penyelesaian dari segi desainnya. Selain dari bentuk lahan ya, terhadap orientasi, ini juga bagaimana kita melihat vista sekitar, pemandangan sekitar. Ini relatif menarik atau enggak? Kalau relatif tidak menarik untuk dieksplorasi, ini kita tinggal ataukah kemudian kita sikapi dengan penyelesaian desain tersendiri. Misalnya ada lahan sampainya area pemakaman gitu. Ini apakah kita pindah? Kadang kan persepsinya kalau perumahan dekat makam itu bagaimana gitu kan? Ada persepsi tersendiri ya di masyarakat itu. Tapi tetap kemudian kita lihat dulu ada nggak potensi di balik itu yang bisa optimalkan. Kalau dari segi land use-nya, nah misalnya dari segi land use, kita cek status lahannya ini gimana? Status lahan perkebunan, ataukah status lahannya memang untuk pemukiman? Nah ini menjadi nggak menarik ya kalau status lahannya perkebunan. Kita dapat ternyata udah dililan ternyata tanah TB gitu. Atau memang sejak awal kita memang mencoba untuk ini ya, menantang diri untuk mengolah tanah PB perkebunan. Karena ini handicap tersendiri. Kita nggak bisa jual rumah, gitu. Nggak bisa dikonversi sebagai pemukiman. Nah, kalau kita punya tanah yang sebagian tanah perkebunan, ini kita apakan? Nah, dari segi konteks lanjut juga, kita lihat handicapnya apa dari KDB-nya. Oh, ternyata di lahan ini KDB-nya relatif kecil, 20-40%. Ya, kalau di dataran tinggi misal. Oh, ini satu handicap tersendiri nih.
lahan ini kita tinggal, ataukah kemudian kita berikan penyelesaian. Tadi ya dari utilitas. Utilitas apa? Ya tadi saluran pematusan, ya. Sekitar site yang belum tersedia, ya. Apakah di situ, wah ternyata nggak tersedia nih saluran site-nya, belum ada. Ini tak tinggal ataukah gimana? Apakah kemudian kita juga ini kan handicap gitu, belum ada set pematusan sekitar set ini kan bakal juga mempengaruhi dampak sosialnya ya. Kalau sebelumnya daerahnya itu nggak pernah banjir gara-gara ada perumahan kita, ya, sehingga ada tambahan limpahan air gitu. Nah ini tentu akan jadi persoalan sendiri. Dari konteks utilitas lagi misalnya ketersediaan jaringan air dan listrik yang mungkin bisa jadi belum menjangkau saya. Atau posisi lahan di bawah lintasan jaringan listrik tegangan tinggi. Nah, ini kan handicap. Ini kita tinggal, dapatnya murah. Dapatnya murah daripada lahan sekitar. Tapi ada handicapnya itu, di bawah apa? Di bawah lintasan jaringan listrik bertegangan tinggi. Tepuk tangan dari pinta, tepuk tangan. Kemudian juga konteks yang lain, kondisi lingkungan sekitar. Gimana sih posisi set kita itu di lingkungan sosial yang ternyata misal kita mau ini nih pengen ya dengan tim kemudian menyediakan hunian kelasnya middle lah, middle high. Tapi sayangnya lahan ini berada di lingkungan sosial yang kurang definitif kalau digunakan target market strata itu. Lingkungan set sekitarnya ini bertetangga dengan strata sosial yang strata ekonomi yang di bawah. Ini kan jadi handicap tersendiri. Apakah akan mempengaruhi daya tarik ataukah bagaimana kemudian strateginya? Lahan bersebelahan dengan pemakaman ya tadi. Kemudian lahan bersebelahan dengan sungai besar. Nah, ini juga handicap juga. Kenapa? Karena memiliki potensi untuk mengurangi efektivitas lahan. Nah, ini contoh ini pernah ada ini ya rekan developer yang dia lahannya bersebelahan dengan sungai besar. Cuman yang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan tidak dihitung, tidak diperhatikan GSS-nya. Garis padan sungainya itu kurang diperhatikan. Apa yang terjadi? Sudah jualan, ternyata kemudian yes, kadang kan pokoknya sambil jalan gitu, sambil di kafling jualan, ternyata kemudian di situ yang potensi sungai besar itu ya potensi gerusan sungainya ini juga kurang diperhatikan, ya kan? Mau nggak mau apa yang terjadi ya hitungannya ketika udah jualan, ketika maju ke perizinan ya baik mau nggak mau harus menghilangkan banyak unitnya ya. Nah ini kurang diperhatikan GSS-nya. Nah, ini handicapnya kalau GSS-nya sebelahan sungai besar, ini kan di sisi konstruksi nih, kita mau nggak mau harus antisipasi dengan turap ya, agar lahan ini nggak tergerus oleh air sungai. Nah itu beberapa konteks dari handicapnya site. Nanti bisa ditambahin, ya. Bisa lebih dari itu. Nah sebenarnya yang mau kita bahas ini kan gimana sih ya, strategi merubah handicap site menjadi lebih profitable. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Tapi yang perlu difahami bahwasannya handicap itu tidak sama dengan tidak berpotensi. Belum tentu ya. Handicap itu, oh ini handicapnya banyak ini. Ya udah nggak usah kita lanjut, berarti ini nggak potensial. Nggak begitu ya. Jadi yang harus kita pahami bersama bahwasanya handicap itu bukan berarti tidak berpotensi. Tinggal kita kemudian optimalkan, cari potensi yang ada pada lahan itu, yang disebut lahan handicap. Nah tentu yang pertama kunci keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kedalaman analisa terhadap potensi tersembunyi pada set yang disebut handicap tadi. Ini sangat menentukan ya keberhasilan kita mengoptimalkan ya mengkonversi handicap jadi lebih profit, ini tergantung kedalaman analisa. Makanya kalau
kita hendak menetapkan satu konsep, gitu kan, kita mau nggak mau itu harus ini ya, memperhatikan lahan. Lahan itu gimana? Sekitarnya itu bagaimana? Harus turun ke lapangan. Bukan misal ya, kadang kan pernah nih ada yang cerita, oh ini cara melihat lahan itu cuma di atas mobil, kemudian melihat, oh kira-kira begini. Enggak. Kita turun. Kalau bisa ya, bahkan untuk menentukan bagaimana potensi view-nya, kita injakkan kaki di atas lahan itu sambil melihat sekitar. Nah, ini tentu akan mempengaruhi. Makin dalam analisa terhadap potensi tersembunyi pada set, tentu akan menentukan keberhasilan pada konversi handicap tadi, lahan yang handicap menjadi lebih profit. Nah, ketika dia tahu ini dengan didukung oleh konsep desain yang tepat, ya tentu desain yang mampu menyelesaikan problem set tersebut. Tapi juga tidak berarti mengesampingkan kapabilitas pemasaran. Jadi nggak hanya pada konsepnya yang menyelesaikan tantangan pada set ya, nggak hanya dari segi konsep, tapi ya ini tidak mengesampingkan ini ya aspek marketing. Tapi karena di sini tidak sedang membahas strategi marketing, ya ada orang yang tersendiri ya, yang mungkin lebih expert gitu ya, yang lebih ini. Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana konsep desain yang tepat untuk menyelesaikan handicap pada set tersebut. Nah, kurang lebih begitu, Mas Evi. Oke, baik Kang. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya kan indikator level rekomendasi untuk lahan itu bagaimana sih yang layak untuk diolah? Dalam artian tadi kan Kang Iqbal udah jelasin tentang tadi beberapa tentang menilai satu lahan. Nah, bagaimana sih kita memutuskan, waduh ini lahan tetap bisa kita olah walaupun punya handicap. Nah, ini kelihatannya teman-teman banyak yang bertanya itu pasti. Nah, bagaimana indikatornya gitu, Kang? Monggo. Ya, dan saya punya lahan ini cocoknya buat apa? Gitu. Cocoknya buat apa? Ini kan kita perlu bikin indikator lah gitu. Ya, indikator untuk memudahkan lah mana yang lebih dekat untuk kita eksekusi lahan ini akan jadi apa. Nah, jadi kita lanjut pada slide bagaimana kemudian indikator rekomendasi konsep desain. Nah, ini kita bikin 5 aja lah, 5 indikator ya. Makin banyak, makin detail ya nggak apa-apa. Ya. Mau dibikin 10 indikator, 5 atau 3 atau 4, monggo ya. Mana yang lebih nyaman. Nah, kita bikin indikator itu. Misal kita ada konsep lahan nih. Ini kita punya lahan, ini mau tak jadikan apa? Nah, yang jadi case-nya pada pada materi hari ini dari ini salah satu produk degree scare ini, Mas Evi. Ini saya jadikan studi case-nya lah. Nah, ini tadi saya sedikit lihat yang punya lahan ini juga hadir ini, Mas Evi ya. Ada Pak RP ini. Nah, bagaimana kemudian kalau kita punya lahan ini ada lahan, tapi lahannya luasnya 432 meter persegi. Ya kan? Kita lakukan analisa. Kita lakukan analisa. Ini mau jadi apa? Nah, kita perlu indikator. Kadang kan kita bertanya nih, cocoknya apa ya? Oh, enaknya ini, enaknya itu. Oh, ini lagi trennya ini lagi trennya itu. Oh, ngikut itu. Ini itu ngikut. Tapi kadang kita kemudian lupa membuat penilaian terhadap lahan itu. Sebenarnya lahan ini cocok untuk mengikuti tren ataukah tidak? Kadang kan ini lagi trennya wisata misal. Apakah lahan dengan luasan segini cocok? Pas gitu kan. Atau trennya kaveling gitu kan. Apakah lahan dengan luasan segini ini akan mendatangkan profit yang sustain gitu. Ini akan jadi studi case.
Nah, ini lahannya, penampakan lahannya. Jadi sekali lagi ya, analisa atau kemudian data yang makin rinci data yang diberikan tentu akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan konsep desainnya. Tapi makin data yang kita dapat itu tidak banyak, ya, tentu akan mempengaruhi juga konsep desain. Itu nanti pasnya untuk apa. Makanya gali ya, kita gali makin poin-poin itu makin banyak, makin optimal, makin dalam, tentu kita akan lebih tepat. Gitu. Misal ini existing lahannya ya, ini daerah Bandung, misalnya. Lokasi site-nya, datanya berada di sayap wisata Taman Bougainville Gunung Puntang. Gunung Puntang. Itu berarti kalau sisi utaranya dari site itu langsung bisa menikmati view-nya kota Bandung. Jadi kota Bandung, jadi kalau malam hari ini jadi vista tersendiri bagi set ini. Sebelah selatan Gunung Puntang ya. Kondisi set relatif datar, meski dia terletak di dataran yang berkontur. Jadi set ini ada di dataran berkontur, tapi untuk setnya sendiri itu relatif datar. Relatif datar. Cuman yang menjadi tantangannya ini dimensi lahan ini juga bisa dikatakan relatif kecil, 432 meter persegi. Nah, poin berikutnya yang bisa kita analisa, gimana sih ketersediaan jaringan utilitasnya, baik listrik, air, dan pematusan. Ya, pematusannya tersedia, ya. Mungkin juga perlu dilayakkan, ya. Kemudian juga dari segi air, ini apakah dari IPAM ataukah kemudian dari sumur artesis, itu perlu dianalisa gitu kan. Nah, kita akan coba masukkan beberapa potensi peluang-peluang ya, peluang-peluang konsep untuk lahan tersebut, termasuk level rekomendasinya. Kita pakai indikatornya tadi. Nah, muncul, misal kira-kira enaknya dibuat apa ya? Oh, perumahan. Ya. Oke, kita analisa perumahan. Dimensi lahannya relatif kecil. Tentu dapat unitnya kalau misal dia dijual lahan yang luasan kaflingnya 60 ya. Nah, itu dapatnya nggak sampai 7 gitu. Nah, kita pertimbangkan juga kalau nggak sampai 7, tenaganya bagaimana? Energi kita, distribusi material. Ya, ini kan arah ke Gunung Puntang ya, ini distribusi materialnya bagaimana? Kalau makin jauh dari pusat distribusi bahan, tentu akan menggerus potensi profit. Jadi menyebabkan potensi profit lebih kecil. Sehingga apa? Ya kalau harga jualnya segitu, terus misal dibikin perumahan tipenya supaya cepat laku gitu, tipenya tipe 36 atau 45, tentu profitnya nggak optimal, sangat eman sekali ya. Keuntungan satu unit itu ya dengan kita rentang mengerjakan dengan distribusi material yang jauh ya, jumlah unit yang kecil, ini jadi satu catatan tersendiri. Maka pada set ini kalau diterapkan konsepnya untuk perumahan, oke, kita tandai dulu lah level rekomendasinya, misal antara 21 sampai 40 nilai. 21 sampai 40. Oke, ada yang usul lagi? Mau dibuat apa? Kawasan wisata. Ini lagi trennya kawasan wisata ini. Sebut kawasan wisata. Gimana? Ya. Kalau konsep kawasan wisata untuk set yang ukurannya 432 meter persegi itu ya sangat relatif sangat kecil sekali gitu. Ya tentu set itu nggak mampu memberikan pilihan wahana apa dengan luasan segitu itu. Nggak optimal, ya sangat tidak efektif. Dan tentu jauh tidak kompetitif terhadap kalau dibandingkan di situ kan ada wisata Taman Bougainville. Ini jauh nggak kompetitif, nggak menarik.
Nah, jadi kalau ini trennya apa, kita cek, analisa dulu level rekomendasinya. Oh lah, karena lahannya kecil ya nilainya 0 sampai 20, nggak rekomen lah ya, untuk dieksekusi. Muncul ide lagi, kafling siap bangun. Dimensi lahannya relatif kecil, 432. Dapatnya berapa unit? Mungkin sekitar 7. Gitu. Potensi profit ada, terjual lebih cepat juga ada, tapi sangat disayangkan ya kalau itu nanti hanya jadikan sebagai kafling saja. Kenapa? Karena pertama, set ini punya potensi Vista yang menjual, yang bagus. Sehingga bisa sebenarnya bisa lebih optimal profitnya kalau tidak dibuat kafling. Kita bisa optimalkan profit dari nilai tambah set itu sendiri. Maka kalau kita sebenarnya supaya segera laku gitu. Kalau memang kebutuhannya itu ya sebenarnya untuk level rekomendasi untuk optimumnya profit ya sekitar 41 sampai 60 level rekomendasi. Lalu apa yang level rekomendasi yang optimal? Hasil kemudian diskusi ya. Jadi ketika pemilik lahan ini memberikan datanya kita diskusi, kemudian lebih tepat untuk apa, ya, saling bertukar pikiran. Level rekomendasi yang optimal adalah dijadikan sebagai villa kebun hidroponik. Nah, mengapa? Ya. Mengapa kok jadi villa kebun hidroponik? Pertama ya, dengan dimensi lahan yang relatif kecil, tadi 432 meter persegi, konsep villa, kalau disewakan, ini kan saat ini kan berada di sayapnya tempat wisata. Ya. Kita bisa berikan ruang untuk disewakan, untuk mereka menginap, memberikan opsi. Nah, opsinya nggak hanya sekedar dia nginep aja, nggak hanya sekedar dia nginep aja, tapi rasa atau moodnya wisata, suasana tetap berwisatanya itu tetap hadir gitu ketika dia nginep. Ya. Dia sewa untuk bermalam, ya, itu masih merasakan suasana wisatanya. Oh, di situ ada hidroponik. Kita berikan juga walaupun ketemunya dapat villanya itu nggak banyak, ya 3 unit. Kita bisa optimalkan view-nya. Kalau ke selatan dapat view-nya Gunung Puntang, kalau ke utara bisa dapat view-nya Kota Bandung saat malam hari. Nah, ini kan sustain ya. Jadi perputarannya masih bisa gitu. Bisa lebih sustain dari aspek viabilitas bisnisnya. Kenapa? Karena adanya villa ini bisa mendukung wisata bougainville yang telah ada lebih dahulu. Kemudian juga dikuatkan dengan apa peningkatan profitnya, ya, dengan adanya kafe, ya, hangout, misal area sekitar atau penghuni yang daerah sana, ya, penghuni daerah sana, kemudian karena mungkin tempat huniannya, tempat dia berhuni itu enggak, ya hanya tempat huni, enggak menawarkan nggak mengoptimalkan ya eksplorasi dari pemandangan malam hari misal. Nah, ini kita bisa berikan gitu. Sambil menikmati kopi di skala senja, ya. Menikmati ya sholat, tapi jangan lupa sholat maghrib lah ya. Nah, ini kan jadi satu menguatkan perputaran bisnisnya. Kebun hidroponik sendiri juga pilihan poin ya sebagai apa? Dipilih sebagai eduwisata dalam tanda kutip. Kalau tempat wisata itu kan kurang besar, eduwisata. Di sana anak-anak yang nginep, dia ngerti, teredukasi lah, ya. Bagaimana kemudian prosesnya. Kemudian juga di situ, keuntungannya kalau hidroponik itu apa? Apalagi di daerah yang ini dataran tinggi, ya, ditunjang oleh iklim yang ada ini, tentu insya Allah jauh lebih optimal. Ini kafenya tadi ya ada ruang tertutupnya, kita juga berikan ruang terbuka, kan suasana itu tetap hadir, walaupun biasanya habis wisata, ayo ke penginapan itu
rebahan gitu, segera istirahat gitu. Tapi kita masih bisa gitu. Nah, sampai penginapan masih bisa ngopi-ngopi santai, bercengkrama, bercerita. Ya. Nah, dari sini sebenarnya itu dulu, Mas Sepri. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Nah, Alhamdulillah. sama bajunya. Alhamdulillah ini baju dan tampilannya sama. Ini Kang Iqbal, alhamdulillah sudah memaparkan. Jadi sebenarnya kan ternyata ada yang paling bagus yang dibuatkan indikator leveling ya untuk penentuannya. Tentunya ini dari pembahasan dari tim dari developer sendiri ya. Baik, kami persilahkan kalau para sobat degrees yang ingin bertanya bisa melalui chat atau raise hand kalau ingin bertanya langsung pada diskusi kita pada siang hari ini. Jadi bagaimana kita meningkatkan handicap site menjadi profitable. Nah, tantangan selanjutnya ini Kang, kan dalam prosesnya ini kan terkadang orang masih bingung nih, waduh, tantangannya lahan saya masih ternyata pengelolaan yang mahal ini ternyata. Nah, masalahnya kan gini Kang, apa sih adakah indikator juga selain itu dari segi budget ya Kang? Apakah juga mempengaruhi dalam penentuannya level, apakah semuanya sebetulnya bahwa set itu tidak ada yang bahasanya itu tidak ada set yang tidak bisa diolah, kembali seperti itu. Apakah semua set itu bisa diolah gitu kan? Jadi pada intinya nggak ada yang perlu dibingungkan gitu. Monggo Kang. Ya. Apakah semua set itu bahasanya tadi bisa diolah? Ya, semua set itu bisa diolah. Tapi memang kemudian kita bisa timbangkan ya dari beberapa konteks tadi. Kita bikin indikator-indikator tadi untuk melihat handicap itu bisa dikonversinya itu bagaimana, konsepnya bagaimana. Misal begini, kalau di lahan yang dataran tinggi ya, Mas Ebri, lahannya berkontur ya kan, kemudian menggerus efektivitas lahan. Tentu kan kadang kita yang terpikir pertama adalah keuntungan tergerus. Nah, sebenarnya kita bisa membayar konsekuensi kita bisa mengganti itu ya, kita bisa mengembalikan apa yang hilang tadi ya. Misalnya konsekuensinya apa ya, dengan konsep yang lebih pengolahan value apa yang bisa diangkat dari site itu sehingga kita nggak rugi atau kemudian profitnya kecil, kita bisa tetap naikkan profit. Misal ya kalau di kawasan yang kontur ini, sebenarnya kontur ini kan daya tariknya luar biasa. Ada mungkin sisi-sisi bidang itu nggak bisa dijadikan perumahan sama sekali ya. Nah, kita bisa optimalkan dengan dibikinkan ruang fasilitas umum. Nah, value dari perumahan itu ya diangkat di konsep ruang publiknya. Manusia itu kan gini ya, manusia itu kan makhluk sosial gitu. Jadi dengan kita memberikan wadah mereka untuk bersosial, ya, ruang-ruang hijau untuk mereka misal jogging lah, seperti ini ya. Saya tinggal sekarang ini ya di Surabaya itu kan daerah rumah yang saya tinggali itu kan nggak ada fasilitas publik. Sampai kemudian ada parkiran besar ini. Parkiran besar itu sekarang jadi tempat jogging. Padahal cuma paving aja. Jadi sebenarnya nalurinya seseorang untuk kemudian berada di ruang publik, untuk kemudian bersosial, ini bisa kita tangkap sebagai value yang kita angkat. Harga rumah, misalnya kalau perumahan ya harganya tinggi nggak ada masalah.
Bagaimana untuk kemudian mendapatkan ya layak itu disebut harga tinggi. Ya tentu konsep desainnya disesuaikan lah dengan sesnya. Yang berikutnya adalah apa value-nya lebihnya itu apa? Ya berarti pada ruang-ruang komunal yang itu didesain, yang dikonsep secara optimal. Gitu. Nggak hanya, misal kalau ruang publik hanya dikasih jumpat-jumpit, ya, tempat bermain saja, enggak. Tapi di situ memang dioptimalkan konsep. Ruang-ruang jogging, atau ruang-ruang, tergantung marketnya sih, siapa itu. Ada ruang berkuda, misal, memanah, dan sebagainya. Ini tergantung kemudian marketnya bagaimana. Nah, itu salah satu contoh kalau dia di lahan konteks. Nah, kalau di lahan yang ternyata dapat lahannya lahan PB. Ini, waduh, ternyata setelah akuisisi nggak tahu, atau kemudian ini aku udah punya lahan tapi sayangnya masuk lahan hijau, ini bisa diapakan ya? Lahannya sudah lahan perkebunan, ini enaknya diapakan? Perlu dibuat rumah juga nggak boleh secara perizinan. Kira-kira apa di balik itu? Oh, kalau dibuat di situ disewakan, dijadikan villa misal, kan rumah nggak boleh. Ya, sebenarnya bangunan permanen itu nggak boleh kalau dia di lahan PB. Ya, lahan PB itu nggak boleh bangunan permanen, tapi boleh untuk semi permanen. Nah, kita bisa itu pakai rumah kayu, ya, 1 lantai. Kalau 2 lantai nggak boleh ya, dia akan dihitung permanen. Karena strukturnya khusus juga. Jadi 1 lantai itu kita bisa buat sebagai villa. Bahannya ya bukan pakai bahan dinding, ya kita bisa pakai kayu, ataukah kemudian pakai GRC ya. Kita bentuk lah untuk cottage gitu, untuk apa, disewakan. Tapi kalau di situ nggak ada daya tarik, siapa yang mau nyewa? Nah, kita bisa buat di lahan itu daya tarik. Misal, kalau di Pasuruan itu kan ada ini ya, pengolahan yogurt, ya, yogurt. Atau di situ bisa sekaligus sebagai ruang kafling domba, villa kafling domba. Baunya gimana? Nah, domba ini kita nanti bisa secara zonasi itu bisa diatur untuk area peternakannya. Nah, jadi orang itu yang nginep di situ bisa lihat, oh peternakan domba itu begini. Nanti pengolahan produknya dari domba itu bisa diolah apa sih? Oh, diambil susunya misal. Oh, di sini jalan lagi nanti ke pengolahan susunya. Dari susu domba bisa jadi apa? Jadi di situ ada edukasinya. Nggak hanya sekedar melepas penat, ya, tapi dia dapat ilmu, dapat sesuatu insight baru. Nah, ini kan penawarannya jauh lebih menarik. Nggak hanya sekedar refreshing, tapi dia juga dapat ilmu baru. Nah, ini salah satu contoh kalau gimana sih kita dapat lahannya PB. Nah, itu contohnya, Mas Abri. Pak, ini ada yang sudah bertanya nih, Pak Vinaya. Silakan Pak Vinaya, kalau ada yang ditanyakan. Alhamdulillah. Silakan Pak Vinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba ganti yang Bismillahirrahmanirrahim. Pak Epri, Mas Iqbal, ini kan desain masjid yang dari Pak Epri, nggih. Jadi di atas lahan yang 196 meter persegi, dikelilingi perumahan, jadi letter U lah. Ini berada di lahan yang paling bawah sebetulnya, tapi nggak terlalu ekstrim. Dari gerbang depan tuh hanya bedanya dengan lahan yang di masjid ini hanya 2,2 meter, jadi sangat landai. Dari sisi minat, justru ini yang paling bawah, tapi karena ada masjid, itu menjadi yang ditunggu-tunggu oleh calon konsumen, karena ini yang di tahap 3. Nah, ini sebelum saya buka, saya mau pastiin dulu. Karena ternyata lahan atau tanah ini bukan tanah asli darat.
ceritanya dulu ini urugan. Jadi sampai kami sondir tes. Nah, sondir tesnya itu sendiri apa itu namanya? Kalau di ambang batasnya itu di atas 13 meter, di atas 14 meter itu udah level yang berikutnya. Ini masih yang di level pertama, ketemu tanah kerasnya itu di 13 meter. Jadi hampir melewati, ya, hampir ambang batasnya gitu. Nah, pertanyaan saya untuk konsep masjid ini kan apa namanya, masih kayak rumah panggung ya, ada ketinggian 90 cm gitu ya. Atau sekalian saya bikin seperti panggung sekalian gitu ya, misalnya 3 meter di atasnya gitu. Jadi dengan fondasi yang lebih dalam ke bawah gitu ya. Artinya di bawahnya bisa untuk parkir segala macam, sekaligus konsep rumahnya yang dikelilingi situ apa namanya, konsep rumah 2 lantai semua gitu. Artinya secara psikologis walaupun dia di lahan paling bawah gitu ya, walaupun bedanya hanya 2,2 meter, lahan yang terakhir di bawah tapi ada masjid, tapi secara psikologis yang saya jual itu bangunan 2 lantai semua, di atasnya ada roof garden, ada teras-terasan gitu untuk nyantai, untuk healing, kamar tidur di atas semua, di bawah nggak ada. Jadi bangunannya ada untuk tanah yang 72, bangunannya itu di lahan 6x12, tanahnya itu mungkin yang kepakai hanya 5x6 mungkin gitu ya, atau 5x8. Jadi masih ada 4 meter di belakang masih plong gitu ya. Nah, artinya kan ada struktur-struktur yang tambahan gitu ya. Sekarang saya mau nggak mau yang menyiapkan gitu. Nah, atau sekalian dibentuk aja yang split level, Pak Ebri, Mas Iqbal. Split level itu memang bangunan rumahnya seperti Mesa nih, naik setengah lantai, mobilnya itu yang, jadi secara psikologis konsumen kan senang kalau di atas gitu ya. Nah, apakah itu yang disarankan atau ada pertimbangan-pertimbangan teknis, misalnya dari sisi keamanan, safety untuk yang konstruksi tadi, mengingat titik lahan yang apa namanya ketemu tanah kerasnya yang hasil sondir tes itu kan di 13 meter. Padahal di 4 meter itu sudah masuk yang level berikutnya yang lebih apa istilahnya tingkat resikonya lebih tinggi. Mohon pencerahannya. Hatur nuwun. Baik. Alhamdulillah. Terus nuwun Pak Vinaya. Nggih. Mari desain masjidnya. Saya kira. Ini salah satu contoh Kang Iqbal yang Pak Vinaya ini punya konsep perumahan dan kemudian sudah mulai tahap 1, tahap 2 dan ini masuk tahap 3 dan pengennya optimasi masjid. Seingat saya memang dulu masjid ini diharapkan jadi ikon. Dan ternyata setelah sounder test ternyata kedalamnya 13 meter. Nah ini apakah perlu juga kita sebagai developer itu pentingnya melakukan sounder test itu? Nah, gitu kan Iqbal. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik ya, tes kalau memang perlu dilakukan tes tanah supaya desain dari struktur itu lebih tepat, ya, lebih efisien juga. Jadi sebenarnya tanah keras itu jauh tidak ada masalah karena penyelesaian dari segi desain struktur itu ada banyak pilihan, termasuk ada cara-cara yang bisa disesuaikan gitu. Cakar ayam, ya. Nah ini supaya pemahamannya tidak berbeda ya. Yang dimaksud cakar ayam itu kan kadang struktur beton bertulang itu disebut cakar ayam. Padahal cakar ayam itu beton bertulang terus ditambah ada stros, ada strosnya itu cakar ayam. Jadi beton bertulang begitu, terus ada strosnya. Nah, sebenarnya untuk pembagian strosnya dan sebagainya supaya tidak terlalu dalam itu bisa disiasati dari segi jumlah. Makanya kan kalau dari tes tanah itu kita bisa tahu tekanan tanahnya. Dari tekanan tanah kita bisa tentukan nih desain struktur bawahnya. Struktur bawahnya ini mau, kadang kan ada alat, ketersediaan alat itu kan mungkin masing-masing kota berbeda ya.
dia ada yang bisa diameter dalamnya tersedia, ada yang di kota tertentu belum ada, harus bawa dari kota luar. Nah, itu semisal seperti itu bisa kita siasati pada desain strukturnya. Kita mau per titik itu langsung panjang ataukah dibagi, pada intinya penyaluran beban itu merata. Itu kalau terkait struktur. Nah, katanya panggung ini kan di level yang rendah ya, ibaratnya kalau di kontur level rendah itu kan levelnya tempatnya air. Tempatnya air. Nah, makanya dengan konsep panggung itu yang pertama kita mempertahankan RTH. Ya, mempertahankan RTH seoptimal mungkin. Jadi air itu tidak hanya lewat pematusan, tapi juga terserap ke dalam tanah. Nah, ini peran kita juga sih. Kadang kalau kenapa kok pilihan-pilihan untuk di bangunan itu agak di atas tanah itu kan ya peran kita dalam menjaga alam bersama-sama gitu. Ini kan kaitannya sama kandungan air di dalam tanah. Nah, kalau di sana tempatnya air kita angkat, nah ini kan jadi kalau misal dia di bawah gitu kan ya posisi rendah, kalau pas penuh volumenya pasti berdampak. Air itu kan nyari celah kan, nyari dia lari itu kemana gitu. Kalau kita tutup semua itu kan bingung dia. Nah, itu salah satu pemilihan panggung. Kemudian kalau tadi untuk 2 lantai, ini malah ditunggu-tunggu ya, ini luar biasa. Masya Allah ya. Jadi dengan di split level itu jadi daya tarik sendiri. Walaupun dari segi konstruksi itu kan ada ekstra. Tapi kalau di situ bisa dimaklumi, dari misal orang melihat ini jauh lebih menarik, jauh lebih kan seperti naik dulu ya. Nah, itu jauh lebih menarik, di tempatnya di atas, harga yang selisihnya mungkin diberikan lebih tinggi sedikit, nggak ada masalah, juga satu hal yang bisa dilakukan gitu, pilihan 2 lantai dengan parkirnya di bawah. Atau misalnya masjid ini mau dinaikkan sekalian, dinaikkan lebih untuk parkiran di bawah, itu juga bisa, Pak Vinaya. Ya. Jadi masjidnya sekalian panggung, rumahnya split level. Split level. Yang bawah untuk optimalkan resapan. Iya. Paham. Yang bukan borpel ya, tadi apa istilahnya Strasfile, adiknya Strasfile apa tadi? Ya. Secara konstruksi. Ya. Strasfile ya. Di belakangnya masjid ini memang kita siapkan yang namanya long shock cone, Mas Iqbal. Jadi kolam resapan kedalaman 3 meter, lebarnya 2,5 meter. Tapi dari atas kelihatannya hanya taman aja, padahal itu kolam di belakangnya masjid ini, karena itu yang paling rendah. Lewat itu sudah lahannya developer konven, itu malah dia bikin turap duluan, bikin bendungan duluan. nggak mau ke kebanjiran dari kita gitu loh, sampai segitunya. Jadi lahan itu di ini sama dia, dibendung sama dia. Gitu. Ya nggak apa-apa, kita juga akan kasih dinding keliling juga. Iya. Oke, tapi yang 13 meter terus di ambang batas yang 14 meter itu dengan penambahan konsep konstruksi yang cakar AM itu sudah aman ya, Mas Iqbal ya? Kalau untuk dinaikkan 13 meter itu perlu secara struktur perlu dihitung lagi, Pak Vinaya. Oke. Jadi mungkin kedalaman fondasi rumah-rumahnya ditambahin mungkin ya? Ya, fondasi, dimensi, pada prinsipnya itu kan memang perlu untuk dihitung, jadi supaya efisien pada dimensi fondasinya. Iya. Oke. Siap. Ada gambaran, nanti saya diskusi dengan kontraktornya. Oke, matur nuwun Mas Iqbal. Terima kasih Pak Vinaya. Matur nuwun. Nah, ini
Ini ada pertanyaan dari Bu Nindi, tapi Pak Rendra juga sudah ada pertanyaan di chat. Mungkin Bu Nindi dulu, nanti baru saya bacakan pertanyaan Pak Rendra. Silakan Bu Nindi, kalau ada yang mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tidak mengikuti dari awal, tapi dari menyambung pertanyaan Pak Vinaya, ini terkait sondir. Jadi kan di PPG itu ada 6 item pertanyaan, kemudian ada 33-32 sub pertanyaan begitu, dan di kami di Makassar walaupun lantai 1 itu persyaratannya harus sondir, harus ada sondir. Nah, pas setelah saya sondir kan memang lahan yang pertama ini bagian depan itu sawah dulunya, tapi 2 tahun sudah kita timbun dan sebetulnya berkontur, tapi saya karena kurang ilmu, kurang gaul, akhirnya saya ratakan gitu. Harusnya kan per level aja supaya cantik. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat sondir itu kan saya ngikutin sekitar 5 pipa kali ya baru dapat tanah asli. Dan menurut petugas sondirnya 2000 mmHg baru kemudian kita diberhenti dimasukkan pipa lagi. Walaupun saya secara logika kan sondir itu setahu saya hanya untuk lantai 2 gitu atau rumah berlantai. Tapi kami kan memang bukan lantai 2 tapi tetap diwajibkan sondir. Nah, di lapangan rumah itu kan sementara dilakukan pengerjaan pengerasan jalan juga, sirtu, kemudian kita mau paving, hanya saja terjadi retakan gitu, dan retakannya bukan retak rambut, agak lebih lebar sedikit dari retak rambut. Nah, apakah ini faktor karena tanah urukan, tanah timbunan? Padahal secara yang saya tahu juga 6 bulan itu adalah waktu yang pas, sudah cukup gitu untuk kemudian bisa membangun gitu. Tapi apakah karena faktor mungkin alat berat masuk, keluar masuk begitu di samping kiri kanan rumah sehingga ada retak-retak lebih besar daripada retak rambut. Nah, ini saya maksudnya ke depannya untuk pengerjaan akses jalan saya lagi berpikir nih bagaimana meratakan sirtu ini supaya tidak terlalu berefek kepada retak di rumah pas samping jalan. Mungkin pertanyaannya nggak terlalu penting, tapi semoga bisa memberikan. Ini pertanyaan developer newbie. Mungkin gitu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nindi. Nah, sekalian ini Kang Iqbal, ini ada pertanyaan dari Pak Reza di chat. Apakah seorang arsitek dalam mendesain site wajib survei di lokasi enggak? Nah, mungkin sekalian dijawab nih dari pertanyaan Bu Nindi juga. Silakan Kang. Ya. Nah, sekalian menjawab pertanyaan Pak Rendra ya. Sebenarnya kaitannya sama data tanah, itu kan penting ya, penting untuk kemudian tes tanah itu penting. Walaupun itu sebenarnya satu lantai, karena kan kita akan menentukan nanti jenis strukturnya itu kan satu lantai itu kan bisa jadi bentangnya melebihi bentang standar, kemudian juga lebih tepat sebenarnya untuk adanya tes tanah itu kita bisa lebih tepat, lebih efisien dalam menentukan jenis strukturnya. Baik itu berkaitan dengan rumahnya itu sendiri maupun berkaitan dengan jalan misalnya. Nah, jadi kalau ibaratnya tanah, ini kan kalau sudah ketahuan ini jenis tanahnya apa, tipologi tanahnya ini apa. Kalau dia tanah gerak, berarti kita harus membuat penyelesaian yang supaya tanah itu nggak gerak kemana-mana gitu. Bisa dari sekitar set itu kita kunci dengan
eh, turap, gitu kan. Bisa kita kunci dengan turap, atau kemudian kalau dia pemadatan tanah, ya, 6 bulan itu hitungan kalau dia pemadatannya menggunakan alat. Baru masih memungkinkan untuk dilakukan proses pembangunan. Itu kalau pakai alat 6 bulan. Tapi kalau dia pemadatannya alami ya. Alat itu yang ini, mesin apa namanya, deg-deg gitu ya, untuk memadamkan tanah. Nah, kalau dia alami, pemadatan alami itu misal ini case-nya di Surabaya itu lahannya Citraland. Lahannya Citraland itu dia uruk setiap tahun, ya. Jadi dia nguruknya setiap tahun, pemadatannya itu alami, penurunannya itu per tahun itu sampai 15 cm. Jadi dia terus ya sudah tahun pertama sudah turun diuruk lagi sampai pada level yang dia inginkan. Jadi pemadatannya natural. Pemadatannya natural. Nah, baru kemudian nanti ketika beberapa hal itu sudah kita kondisikan ya, dari pengikat tanahnya, ya, pembatas tanahnya itu strukturnya sudah kita setting sedemikian rupa, kemudian proses pemadatannya itu juga kalau 6 bulan kan pakai mesin ya, pakai alat itu ya. Kalau pengen alamiah itu dia 1 tahun lah, tidak minimal. Nah, setelah itu kita juga tahu kondisi ini jenis tanah apa, tanah gerak atau bukan. Nah, tanah gerak itu strukturnya berbeda dengan yang dia tanah kebun misalnya. Ini berbeda, perlakuannya berbeda. Walaupun kemudian kita sudah sirku, sudah ini, tetap kemudian penyelesaiannya tidak sama dengan misal kita membuat jalan di tanah yang kebun atau tanah bekas ladang, itu nggak bisa sama strukturnya. Termasuk kemudian kalau kita bikin tanah di atas tanah gambut itu kan juga beda struktur jalan. Kalau kita bikin jalan, terus struktur untuk jalannya sendiri di atas tanah gambut itu kan juga berbeda. Makanya kalau biasanya di Kalimantan Banjarmasin ya, di Banjarmasin itu saya tahun lalu keliling-keliling sama orang sipil yang ini udah lama di proyek, kemudian ajak saya keliling. Biasanya kalau jalan-jalan itu kan nyari oleh-oleh gitu kan. Ini saya ke sana nyarinya apa? Nyari bagaimana sebenarnya konstruksi di daerah sini, di Banjarmasin itu kan tanah gambut, itu berbeda. Bahkan kemudian mungkin saking istimewanya ya urukan, itu jadi bonus. Biasanya kan kalau kita jual rumah bonus kitchen set, rumah bonus kanopi, rumah bonus pagar. Kalau ini enggak, rumah bonus urukan. Jadi tanah gambut, berarti kan strukturnya berbeda gitu di sana. Ada penyelesaiannya berbeda. Kalau enggak, misal di daerah Cepu ini kan daerah tanah gerak, ya. Karena saya pernah tinggal di sana cukup lama. Jadi jalan itu mesti pecahnya bukan kayak retak rambut, tapi ya retak besar itu. Retak besar. Sebenarnya penyelesaian secara struktur itu ada desain strukturnya. Ya kalau proyek itu proyek jalan pemerintah ya mungkin kita sama-sama tahu lah. Makin sustain proyeknya itu kan makin baik. Kalau bisa tahun depan sudah ada proyek jalan lagi. Yes, itulah kurang lebih. Jadi mungkin nanti dari segi desain strukturnya Bu Nidi mungkin nanti mungkin bisa dicek dan dicek lagi ya, apakah desain untuk struktur misal jalan tadi untuk jenis tanahnya Bu Nidi ini sesuai atau enggak. Juga sebenarnya tanahnya Bu Nidi ini kategorinya tanah apa. Nah itu insya Allah dari situ bisa diselesaikan untuk kalau mau bangun jalan yang berikutnya. Jadi ngapuntennya mohon maaf kalau ini. Oke, baik Kang Iqbal. Ini saya lanjutkan pertanyaan lagi dari Pak Tasminul Hakim. Nah, ini di chat beliau bertanya,
jika kawasan set perumahan yang akan kita bangun sudah dipenuhi pemukiman, bagaimana tata kelola riol ya, dari perumahan kita dengan kawasan sekitarnya agar dapat menampung kapasitas riol. Bagaimana cara mensiasati agar tidak terjadi konflik sosial di kemudian hari. Nah, monggo Kang. Ya, sebenarnya kalau kita mengajukan perizinan itu kan juga ada di pemutusan kota itu kan nanti akan ditentukan. Kita akan dikasih tahu kok data misal kayak di Tuban ya, waktu perencanaan tahun 2014 ya, di perumahan salah satu perumahan punyanya teman-teman juga ya, itu sampai itu presentasi ke Cipta Karya ya, ke Cipta Karya. Jadi mereka sebenarnya dari pihak mereka juga ada standarisasi terkait dimensi pematusan. Ya. Dimensi pematusan itu ada standarisasi. Jadi kita bisa ambil data, pertama ambil data dari situ gitu kan, agar apa, supaya memang nanti air yang berasal dari perumahan kita ini nggak sampai ini ya melebar kemana-mana ya. Apalagi kalau sudah ada pemukiman padat, ini nggak sampai kemudian menimbulkan konflik. Ya gara-gara perumahan ini, dulu nggak ada perumahan ini, pasti kan gitu. Dulu nggak ada perumahan ini, nggak banjir. Setelah ada perumahan ini kok jadi banjir. Ini kayak perumahannya ini teman saya di Jakarta, maksudnya. Jadi dulu itu nggak pernah banjir. Setelah dibangun oleh developer di sebelahnya, ya itu tanahnya ditinggikan gitu. Ya dia klaimnya bebas banjir, bener, bebas banjir pemukiman dia. Tapi ya Allah kasihan lah. Teman saya itu yang nggak pernah kebanjiran itu sampai masuk sedada. Jadi sampai sedada itu banjir. Ya berarti kan kita bisa ini ya bayangkan berapa dia pengurukannya, sampai setinggi apa pengurukannya, sampai sedada banjirnya. Nah, makanya kemudian sebenarnya kalau dia lahan-lahannya besar, itu pasti ada namanya UPL UKL di atas 5 hektar gitu kan. Terus kemudian juga ada analisa AMDAL. Nah ini nanti kita akan dikasih adalah ketentuan di situ. Kalau di Tuban itu sudah jadi produknya ya langsung sekian gitu, menggunakan dimensi sekian. Jadi kita enak gitu ya perencana itu menentukan. Terus kalau mau ngitung ke biaya pengelolaan juga sudah keluar volume ya. Enak sudah. Atau kemudian yang berikutnya kita di lahan itu kalau sudah ada ketentuan kita mencoba juga lebih supaya enggak ini ya lebih baik penyerampatannya, kita bisa buat sumur resapan komunal. Di site itu kita di ruang publik itu kita bisa jadikan sumur resapan, kemudian di masing-masing pematusan kita bisa bikin biopori. Nah, itu kan salah satu bagaimana cara air itu enggak terbuang begitu saja, tapi juga terbantu meresap ke dalam tanah. Nah, itu kan juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap alam juga. Oh ya, tadi masih ada yang belum ini ya, apakah perlu kita survei? Ya, survei itu penting. Survei itu penting karena nanti akan menentukan bagaimana desain yang tepat. Tapi kalau perencanaannya misal ya dikasih data yang rinci, yang rigid, sudah nggak usah survei mas. Ini data rigidnya. Ya bisa-bisa saja, tapi akan lebih ini ya, akan jauh lebih optimal ya. Diskusi juga bisa jauh lebih di awal ya, brainstorming itu bisa ketemu, oh ini sepertinya di sana ya, view-nya ini potensinya gini. Itu memang kalau hadir di lokasi begitu. Ya, ini memang aneh ya, perlu ya tetap bagaimanapun kita harus survei juga ya untuk ini. Memang idealnya bahwa seorang arsitek ketika untuk mendesain itu memang idealnya itu memang mengetahui juga kondisi lahan di sana.
Tapi terkadang bahwa dalam prosesnya itu ada kendala-kendala yang memungkinkan di situ tidak bisa untuk dilakukan survei. Misal mungkin jaraknya jauh, tentunya kan menimbulkan biaya yang besar bagi seorang developer ketika untuk mengkonsep itu tadi. Nah, jadi kalau memang dari proses itu, developer mempersilahkan untuk proses itu, ya tidak ada masalah kan seperti itu. Tapi memang idealnya seperti itu. Tapi ketika lahan itu data lahan itu cukup lengkap ya. Syukur-syukur memang ada hasil tes dan semuanya. Nah, lahan itu ya memang itu akan menguatkan ya konsep ini. Tapi yang pasti bahwa proses diskusi antara seorang arsitek dan developer itu tidaklah berhenti ketika proses itu selesai dalam artian ini ya. Tapi tetap di situ juga seorang arsitek itu melakukan konsultasi ya, memberikan saran kepada apa memang ditanya oleh seorang developer atau kliennya itu. Oke, baik. Nah ini mungkin dari Kang Iqbal nih ada chat juga dari Pak Vina ya nih. Dari pihak PUPR ada standar perhitungannya nggak, Kang? Lahan C1 hanya 8 unit, terus jalan, kluster tetap, paving, lebih aman harusnya. Nah, pel banjir sudah terbit misalnya. Oke, silakan Kang. Jadi kalau dari PUPR ya itu kan dari Cipta Karya itu kan ada sebenarnya ada ini ya ada ketentuannya, ada ketentuan bagaimana kemudian berapa persen. Biasanya sih hanya menyampaikan ada yang langsung dalam produk dimensi, ya. Ada yang dia memberikan persentase. Nah, kalau persentase biasanya kita mau nggak mau harus melibatkan ini rekomendasi dari biasanya mereka minta rekomendasi dari konsultan yang memang bagian analisa untuk itu ya banjir gitu kan. Jadi nanti kita melampirkan itu. Misal kalau di PBG itu ya, di PBG itu kan ini kan produk baru ya. Selain kita melampirkan gambar yang seperti MD, ya, kemudian kita juga harus melampirkan data struktur. Data strukturnya itu kita lampirkan. Jadi hasil hitung-hitungan tadi tetap dilampirkan, kemudian juga data-data yang lain ya, selain struktur, kemudian juga struktur ini kan acuannya data tanah, ada data tanahnya, ada data strukturnya, kemudian juga ada data bagaimana analisa untuk banjir. Bahkan kalau lahan besar ya, kawasan yang 5 hektar itu ada ini katanya sama crowded ya, lalu lintas, data lalu lintas. Nah ini kayak di ini di daerah dekat kampus saya itu kan semestinya ini ya, semestinya daerah itu untuk bikin sebuah kawasan perumahan yang besar, termasuk di situ ada apartemen, itu harusnya lebar jalan itu menyesuaikan. Nah masalahnya ya kadang kita ini ya kalau sama perizinan itu ya, yang penting terbit, tapi untuk analisa lalu lintasnya ini kurang diperhatikan. Yang terjadi apa? Yang dulu itu enak gitu ya, pagi, siang, sore. Sekarang itu kan juga dekat studio kita, studio The Christian di situ juga. Pagi sama sore itu macetnya udah nggak karuan. Mau keluar beli cemilan itu udah, waduh nggak bisa itu. Padatnya luar biasa. Ini akibat karena ini aspek lalin nggak disertakan. Daerah mana? Di ITS, daerah ITS. Oh, ya.
Skolilo ya, di Skolilo itu kan ya. Nah, Keputih itu kan dulu lengang ya, Keputih. Nah, itu sekarang itu, waduh, kalau sudah kena pagi sama jam sore, sampai muncul larangan belok ke kanan di jam 6 sampai jam 8 gitu. Ini baru pertama ini. Padahal itu macetnya ini masih kondisi mahasiswa belum masuk. Ini kampus masuk, saya nggak tahu. Ya, itu pentingnya amdal alim di situ dari segi di peraturan. Memang kadang itu kita menginginkan lebih ideal ya untuk lingkungan kita. Tapi kadang pihak mereka juga, ya Mas, yang penting ada disertakan data. Oke. Apunten ya. Iya, benar Mas. Ya, alhamdulillah. Tentunya ini masih banyak pertanyaan dari para sobat Degris ini. Tapi waktu pula yang membatasi kita. Tapi insya Allah kita akan bahas lagi materi-materi ini. Monggo nanti bisa WA ke admin Degris. Jika ada sesuatu hal yang ditanyakan, silahkan. Dan insya Allah nanti materi kita akan share. Ya, jadi para sobat Degris, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti kita akan tetap share materi-materi ini ke Sobat Degris. Nah, baik, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Bapak Ibu, Sobat Degris yang sudah hadir pada siang menjelang sore ya, yang sudah hadir di acara Serambi Degris. Tentunya kami berharap ada masukan dari para Sobat Degris, sehingga insya Allah nanti kami bisa memberikan masukan-masukan atau materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan dari para Sobat Degris. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Iqbal yang sudah memberikan materi pada siang hari ini, dan juga tentunya kru Degris Kru ya yang sudah menjadi admin di sini. Ini kita berjauhan semua. Ya, jadi baru kali ini Zoom-nya berjauhan, biasanya satu ini kita semua pada mencar-mencar. Ya, alhamdulillah, saya ucapkan jazakallahu khairan. Demikian dari kami. Assalamualaikum. Kita tutup dengan tukar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.